Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan atau yang terkenal dengan istilah artificial intelligence. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu konsep saja. Ya, pokok bahasannya yaitu tentang implementasi dari metode Fuzzy Mamdani. Artinya kita akan diminta gitu ya, kita akan belajar bersama bagaimana cara menyelesaikan suatu studi kasus tapi menggunakan metode Mamdani. Nah, studi kasusnya ini hampir mirip seperti yang sudah kita pelajari pada sebelumnya ya. Sama studi kasusnya yaitu tentang metode Fuzzy Tsukamoto. Nah, di mana kasusnya adalah sebuah pabrik elektronik berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang, akan tetapi pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000. Jadi, maksimumnya kemungkinan ya pada waktu itu adalah 5.000 dan terendahnya adalah 1.000. Selain permintaan, ternyata juga ada persediaan barang, di mana persediaan tertinggi yaitu 600 dan terendahnya ada 100 barang per hari. Dengan semua keterbatasan yang dimiliki pabrik tersebut, ya, pabrik dapat memproduksi maksimumnya 7.000 barang per hari dan minimalnya adalah 2.000 barang per hari. Ketika kasusnya, ya, ketika ada permintaannya 4.000 dan persediaannya hanya 300 barang, bagaimana apa yang akan dilakukan oleh pabrik tersebut gitu ya, agar semua permintaannya terpenuhi dengan baik. Kalau kita menggunakan kaidah monoton gitu ya, berarti kita tinggal hitung aja kekurangannya berapa gitu. Kekurangannya berarti 4.000 dikurangi 300 berarti 3.700. Dan kalau kita kemarin sudah belajar tentang metode Fuzzy Tsukamoto, ternyata ketika menggunakan metode Tsukamoto gitu ya, ternyata barang yang harus diproduksi ya elektronik ini sebanyak sekitar 4.900-an gitu ya. Karena mempertimbangkan bahwa dalam setiap suatu pembuatan barang elektronik ya mempertimbangkan adanya suatu keeroran. Makanya Fuzzy Tsukamoto itu mempertimbangkan kalau terjadi error kayak gitu sehingga jumlah yang diproduksi pun tidak mengikuti kaidah monoton langsung kekurangan barang saja yang diproduksi. Tapi di situ ada kaidah samarnya. Nah, selain metode Tsukamoto ternyata ada Mamdani juga yang bisa kita gunakan. Nah, langkahnya ini tidak akan beda jauh ya, atau bahkan akan sama urutannya ketika kita menyelesaikan dengan menggunakan Fuzzy Tsukamoto. Yang pertama, pastinya kita akan diminta untuk menentukan proses fazifikasi. Di mana proses fazifikasi ini gitu ya, akan kita tentukan yaitu variabel fazinya, kemudian himpunan fazi dan kurvanya. Setelah itu kita akan tentukan derajat keanggotaannya. Nah, dari studi kasus terlihat bahwa variabel yang bisa kita analisa ada 3, yaitu variabel permintaan dengan himpunannya ada 2, yaitu banyak sama sedikit ya. Kemudian persediaannya juga banyak sama sedikit. Kemudian variabel ketiga yaitu ada produksi gitu ya. Himpunan fazinya yaitu ada bertambah dan berkurang. Karena sama-sama memiliki 2 himpunan fazi setiap variabel yang ada gitu ya. Maka kalau kita analogikan, kalau permintaan banyak mungkin dia akan analog dengan linear naik. Kalau sedikit berarti linear turun. Begitu juga untuk yang persediaan dan untuk yang produksi. Nah, setelah dari variabel ini ada himpunannya, maka kita akan membentuk kurva fungsinya. Ya, kurva fungsinya ada yang sedikit berarti turun, kemudian yang banyak ini naik gitu ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa setelah kita memiliki suatu kurva pasti akan bisa kita tentukan nilai derajat keanggotaannya atau nilai mu-nya gitu ya. Nah, terlihat bahwa mu permintaan sedikit X, artinya X ini adalah sebanyak permintaannya berapa? Kita 4.000 gitu ya. Nah, itu berarti ketika permintaan mu permintaan sedikit 4.000 ini ya kita tarik garis
dan akan berpotongan dengan kurva yang sedikit gitu ya, linear turun, maka fungsinya adalah 5.000 dikurangi X dibagi B dikurangi A gitu ya. Maka mu permintaan sedikitnya akan kita dapatkan nilainya adalah 0,25 karena X-nya 4.000. Kemudian kalau mu permintaan banyak 4.000 akan kita dapatkan nilainya adalah 0,75. Ini sama persis seperti ketika kita menghitung nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan pada fase Tsukamoto. Karena kurva ya, fungsi atau kurva keanggotaannya pun sama dengan nilai minimumnya sama, nilai maksimumnya juga sama. Nah, cara menghitungnya juga sama. Nah, selain variabel permintaan, ternyata kita juga ada yang kedua yaitu adalah variabel persediaan. Nah, variabel persediaannya ketika persediaannya 300 gitu ya, maka mu persediaan sedikit 300 itu berapa nilainya? Ternyata nilainya adalah 0,6 gitu ya. Dan mu persediaan banyak 300 itu nilainya adalah 0,4. Nah, ini juga sama seperti kasus sebelumnya. Nah, kemudian setelah variabel persediaan, kita akan melihat bagaimana untuk variabel produksi. Nah, variabel produksi di sini merupakan variabel yang ditanyakan. Seberapa banyak sih produksi yang harus dilakukan atau yang harus diproduksi oleh pabrik tersebut kayak gitu. Jadi di sini kurvanya berupa kurva linear turun dan kurva linear naik. Gitu ya. Maka fungsinya adalah mu produksi berkurang ya, kita kasih nama Z gitu ya. Itu akan bernilai 0 gitu ya. Jika Z-nya lebih besar sama dengan 7.000 dan akan bernilai 7.000 dikurangi Z dibagi 7.000 dikurangi 2.000 kalau rentangnya adalah 2.000 sama 7.000. Dan akan bernilai 1 jika kurang dari sama dengan 2.000. Itu kalau pro berkurang, karena berkurang turun berarti ya, linear turun. Sedangkan kalau produksi bertambah berarti dia linear naik, akan bernilai 0 kalau Z-nya kurang dari sama dengan 2.000, akan bernilai antara Z dikurangi 2.000 dibagi 7.000 dikurangi 2.000 ya. Itu ketika rentang antara 2.000 dan 7.000 dan akan bernilai 1 kalau Z-nya lebih besar sama dengan 7.000. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan ketika kita akan menentukan seberapa banyak sih yang akan diproduksi oleh suatu pabrik tersebut. Kemudian kita akan melihat ya, semua variabel sudah kita tentukan mu-nya atau nilai derajat keanggotaannya kecuali pada variabel produksi. Dengan demikian, langkah pertama kita sudah selesai, yaitu proses falsifikasi sudah selesai. Kemudian kita akan menuju ke proses yang kedua, yaitu adalah proses inferensi atau evaluasi rule gitu ya. Evaluasi rule ini sama halnya ketika kita melakukan evaluasi seperti pada fase Tsukamoto. Artinya kita proses kombinasikan ya. Jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksinya bertambah. Nah, jika permintaannya banyak, kita ganti persediaannya banyak, produksinya berkurang. Kemudian kita ganti juga jika permintaannya banyak gitu ya. Kemudian persediaannya diganti sedikit, ya produksinya bertambah. Permintaannya banyak, persediaannya sedikit gitu ya, produksinya berkurang. Selain itu, kita juga memiliki aturan yang lain gitu ya. Jika permintaannya sedikit, persediaannya banyak, maka produksi bertambah hingga ke rule yang H, di mana permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, dari kedelapan rule ini kita bisa melakukan suatu evaluasi. Artinya evaluasi ini harus kita pertimbangkan apakah logika kita mau menerima atau tidak, gitu ya. Laksananya misalnya seperti ini. Jika permintaannya sedikit dan persediaannya sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, maka kalau kita produksinya kita tambah, maka gudang pun juga akan tambah penuh karena apa? Permintaan sedikit. Secara logika kita pastinya kalau permintaannya sedikit ya, persediaannya sedikit ya sudahlah sementara kita nggak usah produksinya nggak usah ditambahin dulu karena apa? Barang yang
akan keluar, artinya permintaannya karena sedikit. Jadi kemungkinan akan numpuk. Nah, kalau ada penumpukan, kalau misalkan barangnya ini cepat kadaluarsa gitu ya, maka pastinya juga akan malah mengalami kerugian. Jadi perlu kita cek setiap masing-masing rule ini ya, masuk kelogisannya seperti apa. Nah, ternyata setelah kita lakukan evaluasi rule ya, maka akan didapatkan rule yang logik dan rule yang unlogic. Nah, berdasarkan ke-8 rule yang ada atau aturan yang ada, diperoleh rule yang masuk akal, artinya logika kita yang tidak menolak ya. Nah, rule yang pertama, jika permintaan banyak, persediaan banyak, produksi bertambah. Rule kedua, banyak sedikit bertambah, kemudian permintaan sedikit, persediaan banyak berkurang, kemudian permintaan sedikit, persediaan sedikit, maka produksinya juga berkurang dulu. Seperti itu. Ini yang kita pakai. Ya, proses inferensi ya sudah selesai dan proses evaluasi rule atau aturan juga sudah berjalan dengan baik. Maka keempat aturan inilah yang akan kita pakai, bukan 8, karena dari 8 kita seleksi yang masuk logika kita mana, seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke langkah yang ketiga, yaitu adalah proses komposisi atau agregasi. Ya. Jika permintaan banyak gitu ya, dan persediaan banyak gitu ya, maka produksi barang bertambah. Maka kita lihat ya, alfa predikat 1 itu sama dengan berarti alfa permintaan banyak ya, kemudian mu persediaan banyak gitu ya. Maka kita ambil minimumnya 0,75 sama 0,4, maka kita ambil adalah 0,4. Kemudian karena yang kita ambil adalah 0,4 ya. Maka 0,4 ini akan kita gambarkan. Artinya kalau yang permintaan banyak berarti kan naik kan ya. Maka kurvanya dia naik gitu ya. Persediaan juga persediaannya naik juga. Gitu ya. Yang nilainya 0,75 sama 0,4 gitu ya. Kemudian kalau bertambah kurvanya dia juga naik. Kemudian kita ambil suatu garis lurus gitu ya. Yang paling kecil mana gitu. Nah, ternyata ketika kita potongkan berarti 0,4 ini yang kita ambil karena minimumnya gitu. Sehingga nanti yang akan kita pakai itu yang warna hijau. Yang warna hijau ini artinya kita ambil yang paling minimum. Karena prosesnya kan seperti itu. Artinya di kaidah kaidah evaluasi rule-nya ya di proses komposisi ini kita kan sebelum kita lakukan penggabungan gitu ya, kita ambil dari minimum setiap aturan yang ada. Berarti kita ambil luasannya yang warna hijau ini ya sekitar paling tingginya yaitu berarti 0,4. Kemudian untuk rule kedua yaitu banyak sedikit, berarti banyak naik gitu ya, sedikit turun, bertambah naik gitu ya. Banyaknya ini nilainya adalah 0,75, sedikit ini nilainya adalah 0,6 gitu ya. Maka minimumnya berapa? 0,6. Maka dari grafik kita akan mengambil yang minimum, berarti 0,6. Berarti garis yang merah ini ya, merah kemudian berkaitan dengan garis yang hijau, sehingga akan kita dapatkan ketika kita luruskan akan ada perpotongan gitu ya, maka kita dapatkan yang diarsir warna hijau ini. Ini untuk rule yang kedua. Yang pertama tadi adalah 0,4, kemudian yang kedua ini adalah 0,6. Jadi kita gambar dulu ya dari kurva-kurvanya itu. Kemudian yang ketiga, sedikit banyak berkurang. Sedikit berarti turun, gitu ya. Kemudian banyak berarti naik, gitu ya. Kemudian produksi barang berkurang, berarti itu turun. Kalau sedikit itu mu permintaan sedikit 4.000 nilainya adalah 0,25, mu persediaan banyak nilainya 300, mu persediaan banyak 300 nilainya adalah 0,4. Maka minimumnya berapa? 0,25. Nah, 0,25 ini yang kita tarik ya, garis lurus 0,4 juga. Tapi yang paling minimum mana? Yang paling minimum adalah 0,25. Maka arsirannya akan berbentuk warna hijau itu. Berarti
Yang kita pakai sebenarnya adalah 0,25. 0,25 ini berarti miliknya apa namanya? Yang pakai permintaan sedikit kan ya. Nah, mirip seperti itu. Kemudian untuk yang keempat gitu ya, kita akan menggunakan sedikit berkurang. Sedikit berkurang. Berarti sedikit turun gitu ya untuk permintaan, persediaan sedikit juga turun, produksi barang berkurang. Maka ini berkurang semuanya. Nilainya 0,25 sama 0,6. Pastinya kita milih yang 0,25. Ketika kita buat garis lurusnya gitu ya, maka kita memilih 0,25 dan arsirannya yang berwarna hijau. Jadi setiap dari permintaan dan persediaan dan produksi ya, itu akan kita buat suatu garis lurus gitu ya. Kemudian minimum itu yang akan kita pakai. Ternyata tadi kita mendapatkan rule pertama 0,4. Kemudian rule kedua 0,6, kemudian rule ketiga 0,25, rule keempat 0,25. Berarti sama ya, rule ketiga sama rule keempat. Tidak masalah. Nah, dari arsiran-arsiran tadi yang warna hijau itu akan kita kombinasikan bentuknya jadi seperti ini. Ini 0,4, yang ini adalah 0,6 gitu ya. Ini berarti rule yang kedua. Kemudian ini rule ketiga dan rule keempat sama. Kemudian akan kita bentuk menjadi satu. Artinya kita bentuk menjadi satu itu otomatis yang paling kecil berarti kan 0,25. Ya, berarti 0,25 itu menjadi paling bawah, kemudian 0,4 sama 0,6. Paling tinggi berarti 0,6. Nah, kalau kita lihat 0,4 sama 0,6 ini kan bentuknya hampir mirip kan ya. Hampir mirip. Akan tetapi kan nilai paling tingginya saja yang membedakan, ya gitu. Jadi, kemungkinan 0,4 ini bisa masuk ya di 0,6. Tapi juga bisa ya, berarti kemungkinan tidak masuk di 0,6. Artinya bisa beririsan juga di 0,6, tapi ada bagian yang tidak beririsan dengan 0,6. Nah, jadi kita gabungkan jadi satu. Artinya cara gabungkannya ini paling mudah adalah kita lihat dulu nilai yang paling kecil berapa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya hingga yang paling tinggi. Sehingga dari sini ternyata jelas akan ada 3 bagian. Ada A1, A2, dan A3 gitu ya. Di mana batasnya kalau yang A1 ini merupakan yang milik 0,25 ya. Kemudian untuk yang A3 ini paling tingginya adalah 0,6. Berarti untuk yang 0,4 berarti kan rentang ada di A2 ini. Seperti itu. Kemudian kita kasih nama ada A1 kecil gitu ya. A kecil 1 dan A kecil 2 ini merupakan batas-batasnya. Dan inilah yang akan kita tentukan. Dari sini kita akan melihat bahwa pergerakannya, ya, produksinya ini kalau kita gabungkan atau kita kombinasikan dari proses komposisi ini kita lihat ya. A1, A2, A3 mengalami produksi bertambah kan ya. Artinya bertambah, di sini naik dari 0,25, kemudian 0,4, kemudian 0,6. Karena produksinya secara grafik ya, secara daerah arsir ini mengalami pertambahan, maka nanti kita menggunakan fungsi produksinya yang bertambah, jangan menggunakan produksi yang berkurang. Nah, sehingga dari sini terlihat, nah ini penjelasannya, berdasarkan proses kombinasi agregasi terlihat bahwa luas area menunjukkan produksi mengalami peningkatan. Artinya peningkatan terlihat nilainya 0,25, 0,4, 0,6 seperti itu. Sehingga nilai A1 dan A2 ditentukan melalui fungsi keanggotaan yang bertambah. Berarti fungsi keanggotaan produksi bertambah. Jadi mu produksi bertambah Z nilainya dia akan bernilai 0 kalau Z-nya kurang dari sama dengan 2000, akan bernilai Z dikurangi 2000 dibagi 7000 dikurangi 2000. Itu rentangnya antara 2000 dan 7000 dan akan bernilai 1 kalau lebih besar sama dengan 7000. Nah, kita kan tahu ya bahwa nilai Z itu
sebenarnya adalah mu, kan gitu ya. Nah, mu-nya kan tadi sudah diketahui, yaitu 0,25 sama 0,6, kan gitu ya. Nah, maka A1 dikurangi 2000 gitu ya. Z ini kita ganti dengan A1 dikurangi 2000 dibagi 7000 dikurangi 2000 sama dengan 0,25. Ini yang pertama. Maka A1-nya ketemu 3250, sedangkan A2-nya gitu ya, A2 dikurangi 2000 dibagi 7000 dikurangi 2000 sama dengan 0,6 gitu ya. Itu sama dengan A2 5000. Kita kalikan silang seperti biasanya. Nah, maka kita sudah menemukan nilai A1 dan A2. Sebenarnya tujuan kita adalah menentukan A1 dan A2 ini kayak gitu. Karena dari A1 dan A2 inilah kita akan mendapatkan fungsi baru. Ya, sehingga kita akan mendapatkan fungsi keanggotaan baru untuk variabel produksi. Artinya, produksi bertambah itu nilai paling kecilnya adalah 0,25. Karena kalau kita melihat, ya coba kita lihat dari grafik sebelumnya gitu ya, bahwa produksi di sini kan nggak pernah 0, artinya akan paling kecil pun ya 0,25, kemudian dia naik gitu ya, mungkin 0,4, 0,5 hingga sampai 0,6. Nah, sehingga nilainya adalah akan bernilai 0,25 kalau Z-nya kurang dari sama dengan 3250 dan akan bernilai Z dikurangi 2000 gitu ya. Kemudian dibagi 7000 dikurangi 2000, rentangnya 3250 sampai 5000 dan akan bernilai 0,6 kalau Z-nya lebih besar sama dengan 5000. Jadi nilai minimumnya adalah 0,25, mu-nya ya, mu maksimalnya adalah 0,6. Berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari yang sudah kita pertimbangkan dari alfanya tadi. Ya, kita kan menentukan alfa predikat itu kan digunakan untuk menentukan yang paling minimum berapa kayak gitu. Nah, dari sinilah baru kita akan bisa menentukan gitu. Prosesnya namanya yang keempat yaitu proses defasifikasi. Nah, proses defasifikasi kita menggunakan kaidah sentroid ya. Sentroidnya berarti Z bintang sama dengan kita pakai karena ini menggunakannya adalah kontinu, maka integral Z mu C Z dz itu disebut momen, sedangkan integral mu C Z dz ya itu merupakan luas daerah. Momennya adalah berarti kita menghitung daerah arsiran yang pertama, berarti kita menghitung momen pertama berarti 0 sampai 3250 karena A1 kan 3250 gitu. Berarti 0 sampai 3250 0,25 Z dz gitu ya. Kalau kita integralkan maka dapatnya 1302 132.031.2,5 ya. Kemudian momen keduanya batasnya kan berarti 3250 sampai 5000 kan ya. Momen untuk A2 ya. Fungsinya mana? Ya fungsinya berarti kan Z dikurangi 2000 dibagi 5000. Z dikurangi 2000 dibagi 7000 dikurangi 2000, maksudnya 5000 itu. Ya, Z dz. Kemudian untuk yang ketiga kita akan mendapatkan batasnya berarti dari 5000 hingga ke 7000. Karena kan batas maksimal produksi kan adalah 7000, 0,6 Z dz. Berarti 0,6 dibagi 2 Z kuadrat, ya batas bawahnya 5000, batas atasnya adalah 7000. Nah, ini merupakan momen pertama, momen kedua, dan momen ketiga. Nah, dari momen ini, lanjutnya kita akan menentukan luasnya. Berarti luas pertama itu kan berarti luas persegi panjangnya, di mana panjangnya adalah 3250, tingginya 0,25, atau lebarnya 0,25, ketemu itu. Kemudian A2 itu kita bisa lihat bahwa bentuknya adalah trapesium. Ya. Maka luasnya adalah setengah gitu ya, setengah dikalikan jumlah dari sisi yang sejajar gitu ya, dikalikan dengan tinggi.
Jadi 743,75, sedangkan A3-nya gitu ya. Berarti A3 itu kan mirip juga dengan persegi panjang kan ya. Persegi panjang di mana panjangnya yaitu 7.000 dikurangi 5.000 dikalikan lebarnya 0,6, berarti 1.200. Sehingga Z bintangnya kita dapat M1 ditambah M2 ditambah M3 itu dibagi A1, A2, A3, ingat ya. Berarti M1 ditambah M2 ditambah M3 gitu ya. Jika dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Nah, kita dapatkan untuk Z bintangnya gitu ya. Maka M1 ditambah M2 ditambah M3 momennya dibagi dengan luasnya A1 ditambah A2 ditambah A3. Maka totalnya sebesar, ya kita kalkulasi seperti biasa ya. Dapatnya adalah 4.247,74. Nah, di sini kita bulatkan jadi 4.248. Karena tidak mungkin bentuknya koma. Artinya produksi elektronik kan tidak mungkin koma. Nah, ternyata ketika menggunakan Fuzzy Mamdani ya, tidak sebanyak seperti ketika kita menggunakan kaidah metode Tsukamoto. Karena Tsukamoto di sini proses defazifikasinya kita menggunakan rata-rata terbobot saja. Nah, kalau dipakai Mamdani, kita di sini bisa menggunakan sentroid. Artinya kita mempertimbangkan momen dari setiap luasan daerah yang ada, gitu ya, kemudian dibagi dengan luasnya. Nah, itulah bagaimana langkah-langkah kita ketika akan menyelesaikan suatu studi kasus menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.